Hai, selamat datang di Yandes Channel. Di video ini saya akan membahas sebuah film survival yang dibumbui romance yang dirilis pada tahun 2017. Film ini berjudul The Mountain Between Us yang diadaptasi dari novel Charles Martin dengan judul yang sama. Film ini disutradarai oleh Hani Abu Asad dan dibintangi oleh aktor yang pernah membintangi film Fast and Furious Hobbs and Shaw, Idris Elba, sebagai Dr. Ben, seorang ahli bedah saraf otak, dan Kate Winslet yang pernah membintangi film Titanic berperan sebagai Alex Martin, seorang jurnalis. Film ini diawali dengan scene seorang wanita yang berada dalam satu bandara dan tengah terburu-buru. Namun ternyata penerbangannya dibatalkan. Dia adalah Alex. Di sisi lain, nampak pria yang berprofesi sebagai dokter bedah yang memaksa untuk diizinkan terbang karena akan mengoperasi pasiennya yang baru 10 tahun. Dia adalah Ben. Scene kembali pada Alex yang tengah menelepon tunangannya, Mark, dan mengabarkan bahwa dia tidak bisa pergi ke acara pernikahan mereka besok karena penerbangannya dibatalkan lantaran akan terjadi badai. Lalu, pada saat Alex mengantri, dia tidak sengaja mendengar percakapan Ben yang penerbangannya juga dibatalkan. Dia pun menawari Ben untuk ikut bersamanya menyewa pesawat yang dimiliki oleh temannya, dan mereka pun saling berkenalan. Akhirnya mereka pun terbang menggunakan pesawat tersebut, dan sang pilot turut serta membawa anjingnya. Di dalam pesawat, Alex dan Ben mencoba untuk saling mengobrol satu sama lain, dan ternyata Ben adalah sosok pria yang kaku. Di tengah-tengah penerbangan, pesawat yang mereka tumpangi pun oleng, karena ternyata sang pilot terkena serangan stroke. Ekor pesawat yang mereka tumpangi terlepas dan akhirnya mereka jatuh bebas saat itu juga. Ben terbangun dan mendapati pesawat yang mereka tumpangi telah hancur. Alex juga selamat dalam insiden naas itu, meski kakinya terluka dan dia tidak sadarkan diri. Anjing sang pilot pun juga selamat, namun naasnya sang pilot itu tewas. Ben pun menyalakan api untuk menghangatkan diri dan mengecek ponselnya yang ternyata tidak ada sinyal sama sekali. Keesokan paginya, Ben terbangun dan mendapati mereka terdampar di atas pegunungan es, dan lalu kembali ke pesawat untuk merawat Alex. Lalu tak lupa ia menguburkan mayat sang pilot di situ. Lalu Alex sadar dan mereka membicarakan pemancar yang bisa menyelamatkan mereka. Namun, pemancar itu ada di ekor pesawat yang terlepas tadi. Dan di situ mereka hanya mempunyai makanan berupa beberapa kacang almond dan permen. Keesokan paginya, mereka mendapati pesawat lewat di atas mereka, dan mereka menyalakan flare untuk memanggil bantuan. Namun sia-sia. 3 hari sudah mereka terdampar di situ, dan kacang yang mereka miliki sudah habis. Dan Alex memaksa agar mereka segera meninggalkan tempat tersebut. Dan Ben pun mempunyai ide untuk mendaki punggung bukit di dekat mereka, dan Alex membekali Ben kameranya untuk dijadikan teropong. Dengan susah payah, Ben mencoba mendaki bukit berbatu yang diselimuti salju tersebut. Di sisi lain, nampak Alex yang tengah mendengarkan rekaman suara di ponsel Ben, yang sepertinya itu adalah istri Ben. Scene kembali pada Ben yang tak sengaja terpleset dan terperosok ke arah jurang. Namun, untung saja ia terhentikan oleh sebuah batu tepat di depan jurang tersebut. Di sisi lain, nampak Alex yang akan diserang oleh seekor singa gunung. Saat singa gunung itu mencoba menerkamnya, dia dengan cepat menembakkan flare ke kepala singa itu. Di sisi lain, Ben yang mendengar suara flare itu langsung berbalik dan kembali ke bangkai pesawat, di mana Alex berada. Saat tiba, dia mendapati seekor singa gunung yang tewas, dan anjing sang pilot yang terluka karena mencoba menghentikan singa gunung itu. Lalu Ben menjadikan daging singa itu makanan dengan cara dibakar, dan mereka di situ sempat cekcok karena Alex yang ingin pergi untuk mencari jalan keluar, dan Ben yang ingin tetap bertahan menunggu bala bantuan. Keesokan paginya, Alex pergi bersama sang anjing untuk mencari jalan keluar, meninggalkan Ben yang masih tertidur. Di sisi lain, Ben yang baru bangun mendapati Alex yang sudah pergi dan hanya meninggalkan sebuah surat. Tak ingin ditinggal sendiri, Ben lalu pergi menyusul Alex. Di tengah-tengah perjalanan, dia menemukan ekor pesawat yang terlepas, dan mendapati pemancar yang ia harapkan sudah hancur. Ben lalu bergegas menyusul Alex. Akhirnya Ben dan Alex pun kembali bertemu, dan mereka bersama-sama berjalan mencari jalan keluar. Di situ Ben bercerita, dia adalah ahli bedah
saraf otak. Alex lalu bertanya, bagaimana dengan hati? Dan Ben pun jawab, hanya sekepulan otot. Mereka menemukan sebuah gua dan memutuskan bermalam di situ. Dan mereka tertidur berdampingan di sana. Keesokan paginya, saat Alex tengah mengamati daerah itu dengan kameranya, dia mendapati sebuah cahaya berkelip di kejauhan. Mereka pun berjalan menuju cahaya yang berkelip tadi. Mereka saling bantu dalam perjalanan tersebut. Sampai di suatu ketika, mereka mendapati jalan buntu yang di depannya hanya ada jurang dan air terjun berarus deras. Mereka pun berbalik dan mencoba mencari jalan lain. Mereka lalu menyalakan api dan memutuskan bermalam di situ, diiringi musik dan ponsel band yang baterainya sudah sekarat. Keesokan paginya, Ben meminta Alex untuk memfotonya, agar menjadi foto terakhirnya jika dia mati di situ. Tapi Alex tidak bisa, karena ia teringat pengalamannya memfoto wanita yang sekarat terkena bom sesaat sebelum dia mati. Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Mereka lalu duduk di sebuah batang kayu yang roboh. Lalu Alex menyuruh Ben untuk mencari sang anjing yang entah kemana, karena tali pengikatnya dilepas. Saat Ben menemukan anjing itu, dia juga menemukan sebuah pondok usang yang nampak telah lama ditinggalkan. Di sisi lain, ternyata salju yang Alex duduki adalah sebuah danau yang membeku, dan permukaannya itu pecah dan menyebabkan Alex jatuh ke air yang sangat dingin. Ben pun dengan cepat berlari dan untungnya sempat menyelamatkannya, meski Alex kembali tak sadarkan diri. Ben lalu membawa Alex ke pondok yang ia temukan dan merawatnya dengan peralatan seadanya yang dia temukan di sana. Keesokan paginya, Alex pun sadar. Lalu Ben menyuapi Alex dengan sup yang dia temukan di sana dan masih bisa dikonsumsi. Di sini kita juga mengetahui bahwa mereka sudah hampir 3 minggu tersesat di gunung itu. Lalu scene beralih pada Ben yang sedang menebang kayu di luar. Di saat bersamaan, Alex kembali memutar rekaman suara istri Ben. Ben yang baru saja kembali pun merasa tak senang karena Alex menyentuh barang-barang miliknya. Lalu dia menyuruh Alex untuk memutar rekaman suara itu lagi. Dan dia berkata, dia belum pernah membukanya selama 2 tahun. Ben pun ingin pergi keluar lagi untuk menebang kayu, mengalihkan rasa sedihnya. Namun, sebelum ia pergi, Alex memeluknya lalu menciumnya. Dan akhirnya terbawa suasana. Akhirnya mereka pun tiba di pondok itu. Di sela-sela perkembangan mereka juga diperlihatkan kiasan-kiasan mereka saat berjuang bertahan hidup di gunung itu. Keesokan paginya, selesai perkembangan itu, Ben menceritakan bahwa dia dan istrinya sudah menikah selama 8 tahun. Dan istrinya menderita tumor otak dan mirisnya menjadi pasiennya sendiri. Dan dia tidak bisa selamatkan nyawanya. Keesokan paginya, Ben yang awalnya ingin pergi sendiri mencari jalan keluar pun berubah pikiran dan kembali membawa Alex bersamanya untuk pulang. Karena kelelahan, mereka pun bersandar pada sebuah pohon dan tertidur. Di sisi lain, nampak sang anjing yang mencoba membangunkan mereka berdua karena menemukan sesuatu. Ben pun terbangun dan melihat sebuah pabrik di kejauhan. Dia pun dengan girang membangunkan Alex dan menuntutnya berjalan. Lalu saat Ben kembali mencari anjing itu, kakinya menginjak perangkap hewan dan dia tidak bisa bergerak. Ben lalu menyuruh Alex untuk mencari bala bantuan. Dengan susah payah, akhirnya Alex berjalan sampai di pabrik itu dan memanggil bala bantuan. Scene lalu berganti pada Ben yang membuka matanya dan nampak dia sudah berada di dalam rumah sakit dan mereka selamat. Lalu Ben pergi ke ruangan Alex dirawat. Saat Ben akan memeluk Alex, Mark pun datang dan berterima kasih dan suasana pun menjadi canggung. Dengan sedih, Ben pun meninggalkan ruangan itu. Setelah kejadian itu, Ben pun menjalani rutinitas seperti biasa, namun ia membawa serta anjing sang pilot. Di sisi lain, nampak Alex yang mencoba menelpon Ben, namun Ben tak menjawab teleponnya. Saat Ben tengah bekerja, dia mendapat sebuah paket kiriman yang ternyata berasal dari Alex dan berisi foto-foto mereka pada saat di pegunungan es. Lalu terlihat Alex yang ditelepon oleh seseorang dan nampaknya itu adalah Ben. Dan keesokan paginya mereka bertemu di sebuah kafe. Di situ Alex berkata bahwa dia tidak jadi menikah dengan Mark. Dan alasan Ben tak menjawab telepon Alex karena dia pikir Alex sudah menikah. Di situ Ben bilang bahwa dia tak bisa kehilangan Alex dan ingin selalu bersamanya. Dan Alex bilang bahwa dia mencintai Ben di gunung itu.
Itulah alasan dia tidak bisa menikah dengan Mark. Mereka mencoba untuk saling melupakan namun tidak bisa. Lalu mereka keluar dari kafe tersebut dan mereka mencoba membohongi perasaan satu sama lain. Dan Alex berkata, hati hanyalah otot, seperti perkataan Ben di gunung waktu itu. Lalu mereka berpisah dan berjalan berlawanan. Namun, apa daya, hati mereka tak bisa berbohong untuk saling memiliki satu sama lain. Lalu mereka berbalik dan berlari ke arah kafe itu kembali dan saling berpelukan. Tamat. Ending yang cukup bahagia ya menurut saya. Tak mungkin juga mereka berpisah karena sudah melakukan perkelahian. Film ini lebih menekankan sisi romantis daripada survivalnya yang terkesan sangat mudah dilewati menurut saya. Rating film ini di IMDb adalah 6,4. Silahkan kalian tonton sendiri ya. Oke, sekian dari saya. Maaf jika masih banyak kesalahan dan terbata-bata. Oke, sebelum saya akhiri video ini, jangan lupa dukung saya dengan menekan tombol subscribe, like video ini, dan berikan komentar di bawah. Oke, sekian dan sampai jumpa.